Cuman saya pesan kepada santri-santri yang mengeritik Gus Miftah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dari Allah, bagi Allah dan milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini lagi viral ya mengenai videonya Gus Miftah, atau dia nama lengkapnya Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh pondok pesantren Oraji kalau nggak salah, Sleman, Yogyakarta. Beliau viral rame ya di medsos terutama mengenai kunjungan beliau ke gereja ya, peresmian gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara. Oke sahabat, pada kali ini saya mau apa ya? Ya bu, ngobrol-ngobrol aja lah. Masa orang lain ngomong di media saya nggak boleh, ya kan? Lu jadi apaan sih? Orang ngomong aja kagak boleh. Ya. Pangkat bukan apa bukan. Menteri aja orang ngomong kagak dengar apa-apa. Lu orang ngomong kagak boleh. Ya gue resep banget. Ya kan? Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan ini saya mau biar rapi, saya mau bagi bahasan ini atau obrolan ini menjadi 3 poin ya, menjadi 3 bahasan atau menjadi 3 bagian. Pertama mengenai masuknya Gus Miftah ke gereja Bethel Indonesia, ya. Pasti sahabat tidak tahu, bersama rata-rata mungkin ada sebagian besar yang tidak tahu beliau itu bersama siapa ke gereja tersebut. Ternyata beliau itu ke gereja Bethel Indonesia dalam peresmian tersebut. Beliau itu tidak hanya sendiri. Beliau itu ditemani oleh Sekjen PBNU, bahkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, dan juga dari forum kerukunan umat beragama. Oh, jadi Gus Miftah tuh nggak sendirian ya? Enggak. Ada Gubernur DKI, ada Sekjen PBNU, kemudian ada FKUB, tokoh-tokoh agama, dan mereka tanda tangan prasasti kerukunan. Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya, pendeta muda Bro Johan Sunarto. Nah seperti itu keterangannya ya, bahwa beliau itu tidak sendirian, ditemani oleh pejabat dan juga dari pihak PBNU. Jadi beliau itu masuk ke gereja Bethel Indonesia, itu beliau itu diundang oleh GBI melalui Sekjen PBNU. Lalu Sekjen PBNU meminta beliau untuk melakukan orasi kebangsaan seperti itu. Satu hal, bahwa kehadiran saya di gereja bukan karena permintaan saya, tapi karena saya diundang oleh teman-teman di GBI itu melalui Sekjen PBNU. Karena kebetulan mereka punya akses melalui Sekjen PBNU, Gus Helmi. Gus diminta tuh ada peresmian gereja yang juga akan dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan. Ya selama saya ada waktu, insya Allah saya datang. Itu jadi beliau datang tuh bukan dalam rangka mau ibadah atau dibaptis atau mau jadi jemaat gereja, tidak ya. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua mengenai orasi kebangsaan atau pidato beliau ya, ceramah. Tapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan, kita punya visi yang sama. Dengan berideologikan Pancasila, inilah konsep yang dibuat oleh founding fathers kita. Barangkali untuk mengakhiri ini, Pak Gubernur, Pak Pendeta, dan semuanya, saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku, dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral,
Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Qur'an dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Isi ceramahnya kalau menurut saya sih ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja ya. Ya artinya beliau tuh memposisikan dirinya sebagai seorang muslim. Ya. Jadi tidak dia bicara sebagai sesama umat Kristiani, mari kita menyembah Yesus. Tidak begitu kan. Beliau tetap memposisikan dirinya sebagai muslim. Dan menyampaikan bahwa intinya umat beragama itu di Indonesia harus rukun, seperti itu kan. Terus poin yang ketiga mengenai yang sedang rame nih, paling rame ya di antara poin yang tiga itu, yaitu mengenai bacaan kitab yang disampaikan, keterangan dalil yang disampaikan oleh Gus Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Ada yang beberapa mengkritik, bahkan dari orang awam sampai santri, kiai, ustaz juga ada banyak yang mengkritik mengenai kesalahan membaca keterangan dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah ya, Al-Kuwaitiyah. Jadi di sana memuat seperti kampus, jadi di dalamnya itu enggak bab per bab, jadi per huruf A, pembahasan tentang huruf alif, ba terus sampai iya, seperti itu kalau nggak salah kata orang begitu katanya. Bahkan kitab ini mempunyai sekitar 45 jilid ya. Harganya itu bukan ratusan tapi sudah puluhan juta. Yaitu kitab ini disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama pemerintah Kuwait. Oke, seperti apa kritikannya ya? Jadi kalau menurut saya pengkritik itu sudah bagus ya. Sudah bagus artinya dia mengoreksi kesalahan yang dibacakan oleh Gus Miftah dari segi gramatikanya atau dari nahwu sorofnya. Tapi ada yang terlewat ya. Para pengkritik itu seolah melupakan inti daripada keterangan tersebut, itu maksudnya apa, itu nggak dijelasin, malah cuman mengkritik dari segi gramatika saja, nahwu sorof saja. Padahal salah satu tujuan nahwu sorof adalah untuk supaya kita tidak salah memahami terutama Al-Quran dan hadis. Tujuannya kan itu ya, artinya untuk tidak salah memahami kan berarti harus tahu maknanya, harus tahu terjemahnya. Karena kita bukan orang Arab, maka harus diterjemahkan biar mengerti. Kita kan orang Indonesia kan, seperti itu. Saya juga sebenarnya bukan ahli ilmu sorof, bukan ahli ilmu nahwu, bukan ahli gramatika. Saya ini walaupun pernah mondok saya sebentar, dan itu pun saya cuma santri kalong ya. Jadi kurang begitu menguasai tentang nahwu sorof. Cuman saya di sini mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan oleh Gus Miftah ya. Mencoba sambil belajar, kalau salah silahkan koreksi, silahkan dibetulkan di komentar ya. Karena saya tujuannya ya belajar ya. Di situ kan Gus Miftah mengatakan yara al-Hanafiyatu annahu yukrahu lil muslimi ya dukhulul bi'ati wal kanisah. Di annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhuli.
Wa dhahaba ba'du Syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha. Saya jujur tidak mempunyai kitabnya, kitab ini saya tidak punya. Saya hanya mengutip saja. Yang artinya kurang lebih begini ya. Yang pertama adalah pendapat siapa tadi? Imam Abu Hanifah mengenai masuk ke apa namanya? Kanisah. Ya, kanisah itu ya gereja. Bi'ah itu ya semacam, kata orang sih katanya bi'ah itu tempat ibadah ritualnya orang Yahudi. Jadi menurut Imam siapa tadi Hanifah berpendapat itu masuk ke gereja bagi umat muslim, lil muslimi adalah yukrahu ya, dimakruhkan makruh ya, tidak sampai haram ya, karena di situ tempat berkumpulnya setan ya, dimakruh. Terus ya menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu dibolehkan masuk ke gereja atau ke tempat ibadahnya orang Yahudi itu boleh asal dengan illa biiznihim ya, dengan izinnya. Itu ra'in ila annahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha illa biiznihim. Terus kesitunya ada wadhahabal ba'du ya, wadhahabal ba'du ya, wadhahabal ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idznihim ya. Bahkan ada sebagian masih ulama Syafi'iyah bahwa tanpa izin pun boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Kristen. Masih ulama Syafi'iyah. Pada santri-santri yang mengeritik Gus Miftah. Jadi tidak hanya mengeritik dari segi nausorofnya saja, di situ juga dijelaskan maksudnya seperti apa, gitu kan. Nah, dalil tersebut. Jadi di sini tuh yang mengharapkan mutlak tuh tidak ada. Haram mutlak tuh tidak ada. Ada juga Imam Syafi'i tadi mengatakan haram kalau tidak ada izin. Kalau ada izin ya silahkan, kan gitu. Ada juga kesananya makruh dan mubah. Jadi haram mutlak tuh masuk ke gereja tidak ada. Tidak ada dalilnya. Ini menurut 4 mazhab ya, dari kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dari ulama-ulama Kuwait. Oke, seperti itu saja sebagai bermanfaat. Cuman saya pesan ya, Islam itu kan luhur agung, dibaratkan orang tua gitu kan. Ya, artinya agama-agama lain itu dianggap anak. Ya artinya berarti kan harus diayomi, didatengin, disayangi gitu. Jangan dijauhin, jangan dimusuhin. Ya artinya begini, kalau kita memusuhi seseorang atau suatu kelompok secara tidak langsung, artinya kita sudah membesarkan dia, sudah membesarkan nama dia. Karena apa? Nah, namanya musuh orang besar pasti orang besar lagi, musuh orang kecil lagi, musuh petani lagi, musuhnya tukang apa lagi, seperti itu. Jadi kalau kita menganggap musuh orang Kristen berarti sama dengan menganggap mereka besar seperti Islam. Jangan. Mereka itu harus kita lindungi, ayomi, jaga, kan, diarahkan. Ya, seperti itu. Ahli fikih itu bisa membedakan setiap perkara secara tepat dengan akal pikiran, dengan tujuan kemaslahatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kesehatan, dan segala macam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.